Oke teman-teman, ya elah ketemu lagi nih kita, ketemu lagi nih di channel ini, channel Warung Sultan. Wah ilah ilah. Jadi pada kali ini nih kita ini ngebahas tentang masalah yang lagi viral ini. Wah ilah lagi viral. Jadi tentang Ibu Ida Dayak gitu, tentang pengobatannya gitu. Jadi rencananya saya pengen menelpon dia gitu. Wah ilah menelpon dia. Jadi saya menelpon dia nih, pengen tahu gitu gimana itu dia mendapatkan apa bisa mengobati orang itu, dari mana itu asal usulnya gitu, ilmu yang dia dapat itu dari mana gitu. Oke teman-teman, pantengin terus di channelnya Warung Sultan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya Bu Ida ini ya. Ini Bu, iya ini dari channelnya Warung Sultan ini Bu itu. Iya Bu, ini mau nanya ini Bu, mau nanya tapi gimana ini, kita malu ini mau nanya. Ini mohon maaf ini kita sebelumnya Bu, ini maaf ini gitu, mau menanya ini ada di masyarakat gitu, ada ya kontra gitu. Iya ini jadi begini Bu, saya mau nanya aja udah gitu ya, maaf juga ini sebelumnya, ini saya mau nanya gini Bu gitu, biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Cialah. Jadi saya menanya ini Bu, apa itu ilmunya gitu, ilmu yang ibu punya gitu. Ya ilmu yang ibu punya ini, ilmu ibu itu kalau boleh tahu ibu itu dari mana itu Bu gitu, apa ibu boleh belajar dari mana dah gitu, kita tahu gitu, tolong dah gitu. Memang kalau boleh dijelasin, kalau kagak ya nggak apa-apa Bu gitu. Kalau bisa mah biar ini mah dijelasin dah kalau gitu ya Bu. Iya Bu, terima kasih yang telah Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf juga kalau ada kesalahan Ibu yang tidak membalas komennya, SMS-nya, dan Ibu mengharap jangan dulu cari Ibu, sebab takutnya nanti tidak bertemu sama Ibu. Yang dari jauh itu jangan dulu datang cari Ibu, takutnya nanti tidak ketemu sama Ibu, terus ada yang tidak bisa disembuhkan, takutnya kecewa. Mana biaya jauh, kasihan. Tunggu aja Ibu, nanti semoga kita dipertemukan oleh Tuhan. Jadi Ibu juga obatnya juga terbatas. Jadi dan Ibu melanjutkan pengobatan ini dari
kita punya leluhur nenek moyang meneruskan, kita punya leluhur dari kita punya nenek moyang. Ya, kesembuhannya sama ibu. Bisa juga kesembuhan itu berusaha, bisa juga disembuhkan sama orang lain. Jadi apalagi ibu hanyalah manusia biasa, jangan terlalu berharap sama ibu. Semoga dibalas kebaikannya oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke teman-teman, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi Ibu Ida Dayak itu dia mempunyai ilmu dari keturunan-keturunannya gitu ya teman-teman ya gitu, dari para leluhurnya dia gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi kita di sini kita banyak belajar mengartikan tentang bahwasanya ilmu itu memang ada yang datangnya instan dan ada yang harus kita belajar gitu teman-teman gitu. Kita pelajari gitu. Kenapa ada yang instan gitu ya? Itulah yang namanya karomah gitu. Karomah yang Allah itu titipkan. Semua yang ada di dalam diri kita itu adalah titipan, termasuk ilmu itu teman-teman. Bagaimana kita bisa menjaga titipan yang Allah berikan kepada kita gitu teman-teman gitu. Seperti kayak Ibu Ida ini, ilmunya itu sangat bermanfaat sekali teman-teman gitu. Sangat bermanfaat sekali buat masyarakat, tentunya untuk umat kita, umat beragama gitu ya kan gitu. Jadi apabila ada orang yang sakit, di Ibu Ida ini bisa mengobati gitu ya teman-temannya gitu. Jadi beliau itu juga yang saya tahu gitu teman-teman, beliau tidak memungut biaya sepeser pun, tidak memungut biaya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini pengobatan yang Bu Ida Dayak ini lakukan ya teman-teman ya. Jadi beliau ini teman-teman bisa menyempurnakan kembali daripada seperti tangan yang bengkok gitu ya teman-teman. Lihat teman-teman, di tangan bengkok ini yang kalian bisa lihat bengkoknya cukup parah ya gitu. Kita ngeliat juga linu gitu, kita set dah linu bener. Tapi dengan ilmu beliau ya gitu, dengan istilahnya izin Allah juga ya teman-teman, jadi ini bisa kembali lagi teman-teman. Lihat teman-teman, itu sangat ngilu ya kita ngeliatnya ya teman-teman gitu. Itu apa namanya, sikut ya tuh patah-patah pakai orang terpatah-patah gitu, astagfirullahaladzim gitu. Ngilu ya teman-teman, lihat itu ngilu banget ya teman-teman. Kalau kalian perhatiin itu bentuk tangannya itu berlipat-lipat gitu ya, kayak patah-patah gitu ya teman-teman. Tapi dengan izin Allah gitu, dengan namanya mukjizatnya Allah ya mungkin gitu. Jadi Bu Ida ini hanya sementara ya teman-teman. Jadi saya ini kayak lagi saya kasih tahu lagi teman-teman, bukan saya ingatkan ya teman-teman, Ibu Ida ini cuma perantara ya gitu ya teman-teman gitu. Semua juga atas izin Allah gitu, berkat Allah gitu. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya gitu. Nah, dengan perantara beliau Ibu Ida Dayak ini, jadi semua penyakit yang seperti ini gitu ya teman-teman, semuanya pasti sembuh gitu. Tapi Ibu Ida juga pernah bilang tidak semuanya bisa sembuh ya teman-teman gitu katanya gitu. Jadi ada yang nggak bisa juga kata dia gitu, nggak ngerti juga dia juga katanya. Jadi ada yang bisa dan ada juga yang enggak. Jadi apabila teman-teman yang sudah berobat dengan dia terus nggak bisa gitu normal seperti biasanya, atau kesembuhannya kurang puas atau gimana gitu, ya kalian harus memaklumi ya gitu ya teman-teman yang dibilang tadi gitu. Karena memang ada yang bisa disembuhkan dan ada yang tidak bisa gitu ya teman-teman ya gitu. Semua kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu ya teman. Semua itu udah memang jadi takdir. Nah, jadi takdir hidup seseorang itu sudah ditulis ya gitu teman-teman ya gitu. Jadi seperti ini kalian bisa lihat ya teman-teman gitu.
Jadi saya camkan juga teman-teman, jangan melihat seseorang itu dari casingnya ya teman-teman gitu. Jangan melihat dirinya, kita lihat siapa yang ada di dalam diri dia gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu ya teman-teman gitu. Karena kalau urusan akhirat itu semua orang tidak ada yang tahu ya teman-teman. Dimana nanti kita ditempatkannya itu gitu, apa kita ditempatkannya di tempat yang baik atau kita ditempatkan yang di tempat yang buruk gitu ya teman-teman gitu. Jadi saya bilang sekali lagi gitu, jangan pernah kita membuli seseorang maksudnya gitu ya, karena saya lihat banyak yang bully juga kan gitu, karena lagi marak-marak tentang perdukunan gitu ya kan. Saya nggak mau komen tentang itu ya teman, yang pasti kalau selagi itu dia baik, tidak merugikan seseorang, itu kita nggak boleh teman-teman, nggak boleh mengatakan ini, apalagi mengatakan hal yang buruk ya teman-teman gitu. Karena setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya masing-masing ya teman-teman ya gitu. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan kata-kata saya ini. Kalau kata saya memang begini ngomongnya kita mah kayak namanya bocah gitu emang, kita mah kagak berpendidikan gitu. Jadi ngomongnya begini aja udah gitu. Ya tahu gitu, kita itu sama-sama kita belajar di sini gitu. Dari perantara Ibu Ida ini, Bu Ida Dayak ini ya teman-teman gitu. Karena saya lihat dia sosok yang baik ya teman-teman, perilakunya baik, bahasanya sopan, santun orangnya gitu ya teman-teman. Jadi sangat mulia sekali ya teman-teman gitu. Kita bersyukur ya teman-teman, kita bersyukur masih punya orang-orang sakti di Indonesia gitu teman, orang-orang yang berilmu gitu ya teman-teman. Kalian tidak bisa melihat ini di negara-negara lain teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini ya teman-teman cuma ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi gitu, memang ada sih di sebagian negara gitu, apa di mana gitu. Tapi kalau kalian mau tahu ya teman-teman, di Indonesia itu gudangnya ilmu gitu ya teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dia teman-teman, ya ampun itu teman-teman cuma gitu anak kecil ya, alhamdulillah ya. Ya kalau kata orang katanya itu jualan apa gitu, memang dia jualan teman-teman gitu. Jualan itu apa minyaknya gitu ya, itu juga nggak seberapa murah teman-teman gitu ya kan gitu. Nah yang saya bilang tadi, jadi jangan melihat orang itu dari casingnya gitu teman-teman. Ini kadang-kadang Bu orangnya begitu katanya, masa iya begitu. Kita jangan ngomong begitu dulu, kita ketemu dulu orangnya, kita pelajari siapa dia begitu teman-teman. Jangan lihat casingnya teman-teman, siapa yang ada di dalam diri dia. Kalau saya mau udah tahu Bu elah kita mau udah tahu itu dia siapa gitu. Jadi teman-teman, kita melihat kalau apabila orang itu baik gitu ya kan, dia berbuat baik, nggak ada sedikit pun merugikan seseorang gitu, itu yang pasti datangnya ya yang baik gitu, leluhurnya yang baik gitu. Jadi gitu ya teman-teman, semua ini menjadi yang menjadi pelajaran buat kita gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri gitu. Sekecil apapun yang kita punya, ilmu yang kita punya gitu ya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita apa gitu, semua Allah yang menggerakkan kita gitu. Ibaratnya kita ini cuma wayang, itu bagaimana dalangnya begitu teman-teman. Jangan ada kita disombongin di sini. Dunia itu cuma sementara teman-teman. Seperti kata Ibu Ida itu, jangan mengejar-ngejar dia, kata Bu Ida tuh kan, jangan mengejar-ngejar dia. Kalau memang masih ada yang lain yang gitu yang bisa mengobati gitu, kalau bisa kayak yang lain dulu gitu, kalau dia nggak ketemu dia. Karena begini teman-teman, yang namanya pengobatan itu cocok-cocokan ya teman-teman gitu. Belum tentu si A cocok sama Bu Ida, dia cocoknya sama yang lain, seperti itu teman-teman gitu. Jadi cocok-cocokan ya gitu ya kan. Terus umpama ada yang udah berobat ke ibu itu, Bu Ida itu gitu, terus dia nggak sembuh atau gimana,
jangan membuli atau apa gitu, berkata yang tidak baik gitu. Itu dia sudah berusaha semampu dia, semaksimal mungkin dia berusaha untuk mengobati gitu. Kalau memang itu tidak sembuh, itu sudah kehendak dari yang Maha Kuasa begitu. Dah kita mah jangan begitu jadi orang. Kita harus belajar bersyukur. Begitu kita kayak orang bener aja kita ini. Kita bukannya begitu, kita mah berbagi aja gitu, kita saling berbagi, saling mengingati gitu. Namanya manusia, kita apa sih gitu, kita saling menghormati, menyayangi gitu. Jangan kita suka ngebully orang nih, jaga lisan kita gitu. Yang dipertanggungjawabkan nanti itu lisan kita. Kalau kita berkata yang tidak baik sama orang gitu, membuat orang itu sakit hati, wah jangan main-main. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita bakalan kena ganjarannya gitu teman-teman. Udah ya begitu aja ya, ngomong mulu ini ya. Udah sampai itu aja udah ya kalau gitu. Terima kasih nih udah nonton dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalian mudah-mudahan mengerti itu. Jadi di dunia ini banyak orang-orang yang Allah berikan karomah, Allah beri kelebihan untuk kita, untuk umat gitu ya teman-teman. Oke gitu. Jadi saya ingetin sekali lagi nih sama teman-teman ya, jangan pernah ngelihat orang itu dari casingnya begitu. Kita nggak tahu siapa diri dia di dalam itu, ya kan gitu. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.